sehat. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ya kita lakukan doa dulu supaya kegiatan kita yang kita lakukan berjalan dengan baik. Ya. Baik, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak. Ya. Kita pada saat ini masih dalam situasi Covid ya. Ya, dalam situasi Covid, Bapak ingatkan kalian untuk tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Ya, supaya kita tetap sehat. Dan ingat selalu untuk menerapkan protokol kesehatan Covid. Ya, bagaimana protokol kesehatan Covid itu? Mencuci tangan, Ya. memakai Masker, jaga jarak. jaga jarak. Ya, supaya kita terhindar daripada yang namanya virus corona. Baik, bagaimana kalau hari ini kita lakukan tepuk Covid ya? Nah, untuk tepuk Covid-nya, ya, apa tampilkan? Ya, untuk tepuk Covid-nya kita tampilkan seperti ini. Ya, yang pertama adalah cuci tangan, yang kedua pakai masker, jaga jarak, terakhir yes, ya pakai tepuk ya. Ya, baik kita mulai ya. Tepuk Covid. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yes. Ya, bagus ya. Ya, itu tadi tepuk Covid. Ya, ya kita harus tetap ingat yang namanya protokol kesehatan. Ya. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada yang tidak masuk? Bapak lihat, oh ya, semuanya hadir ya? Ya, bagus ya, semuanya hadir. Nanti kalau tidak masuk, kasih info ya. Ya. Baik, bagaimana sekarang kita Bapak ajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Bapak minta semuanya berdiri dulu ya. menyanyikan lagu apa namanya? Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Ya, nanti Bapak harapkan setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian bisa meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia, bangsa kita ya. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Nah, Bapak punya
sebuah bacaan. Ya, silakan ya disimak bacaannya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bapak kasih waktu kira-kira 10 menit. Apakah isi daripada bacaan yang Bapak tampilkan di depan? Ya. Silakan Pak Rami dulu. Bagaimana sudah? Sudah ya. Nah, di sini ada bacaan ya. Yang Bapak kasih betul apa di sini? Kisah seekor semut yang balas budi. Kok rame ya? Siapa yang mau angkat tangan coba? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Diceritakan seekor semut dan burung merpati yang saling tolong menolong. Ketika seekor semut yang hanyut di sungai dan salah burung merpati yang ingin menolong si semut dengan cara mengambil daun agar tidak tenggelam. Kemudian seekor burung merpati yang ingin diburu oleh pemburu dan salah seekor semut yang dibantu oleh burung merpati. Seekor semut menggigit kaki si pemburu sehingga burung merpati bisa terbang dengan bebas. Ya, itu isi daripada cerita daripada bacaan di sini. Kalau judulnya apa? Coba. Ya, bisa seekor semut yang balas budi. Ya, tadi sudah disebutkan isinya ya. Ya, itu tentang kisah seekor semut yang balas budi. Di sini diceritakan si semut itu bagaimana? Bagaimana? Dia hanyut ke sungai. Terus lanjutannya bagaimana? Dilihat oleh si burung merpati. Terus apa yang dilakukan burung merpati? Menolong si semut. Ya, sehingga si semut di sini tidak jadi tenggelam dia. Ya, tidak jadi tenggelam. Nah, kemudian pada suatu hari, bagaimana lagi lanjutannya? Lanjutannya? Ada seorang pemburu. Ya, mau ngapain? Mau memburu burung merpati. Nah, di sini dilihatlah oleh si semut. Ya, terus apa yang dilakukan oleh semut di sini? Ya, menggigit kaki pemburu. Nah, akibatnya apa? Ya, sehingga burung merpati bisa terbang dengan bebas. Ya, itu dari ceritanya tentang kisah daripada seekor semut yang balas budi. Nah, amanah apa yang terkandung dalam cerita ini? Kita harus saling tolong. Ya, siapa yang bisa katanya? Ya, Pesan atau amanah dalam cerita ini adalah saling tolong menolong. iya, bagus ya. Jadi dalam kehidupan ini kita harus saling tolong menolong. Ya, itu nanti. Ya, karena kita tidak bisa hidup bagaimana? Sendiri. Pasti kita memerlukan bantuan orang lain. Ya, itu nanti. Nah, baik. Ada yang nanya tentang cerita ini? Itu tadi sedikit cerita ya. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak punya sebuah pertanyaan. Ya, apakah kamu pernah membaca iklan? Pernah. Ada yang tidak pernah? Ya, semuanya pernah berarti ya? Ya, iklan apa yang pernah kalian baca? Iklan apa itu yang pernah kalian baca itu? Atau pernah kalian lihat? Iklan apa? Iklan produk. Iklan produknya iklan produk apa? Ada sampo, ya. Lagi? Sabun, baju, lagi? Makanan, pasta gigi, air, ya. Nah, sekarang di mana kalian pernah melihat iklan tersebut? Ya, di televisi. Lagi di mana lagi ada?
Ya, di koran ya. Ya, di sana bisa kalian lihat iklan ya. Ya, berbagai jenis iklan ada di TV, di internet, di koran, di majalah. Ya, di sana bisa kalian temui sebuah iklan. Nah, sekarang coba perhatikan sekarang. Ya, ini ada gambar apa di sini? Ada gambar teh botol. Ya, teh botol apa? Ini termasuk iklan apa tidak? Ya, bagus ya, termasuk iklan ya. Ini termasuk iklan. Nah, ini ada iklan teh botol. Nah, coba kalian perhatikan kandungan apa yang terdapat dalam teh botol itu? Ada air, tadi ada gula, ada teh. Ya, di sini siapa yang pernah bikin teh? Wah, banyak ya, hampir semuanya pernah bikin teh ya. Ya, kayaknya teh apa? Teh manis ya? Iya, ya teh manis. Ya, nah, benda-benda yang kalian gunakan itu bisa kalian temui di sekitar kalian ya. Sangat mudah mencari benda seperti itu, seperti gula kan? Ya, seperti ada tehnya ya, ada airnya ya. Itu bisa kalian temui di sekitar kalian. Ya, nah. Cara membuat teh bagaimana caranya? Ada yang tahu? Apa yang perlu dimasukkan atau dicampur? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, pertama masukkan dulu gula ke mana? Iya, ke dalam gelas ya. Apa sih gula? Air, masukkan air. Terus teh, terus diaduk. Nah, ketika diaduk itu apa yang terjadi dengan teh itu? Dan gulanya bagaimana? Semuanya tercampur. Iya, bagus ya, semuanya tercampur ya. Ya. Nah, terkait dengan ini bahan-bahan membuat teh itu ada gula, ada air ya, ada teh dan proses mencampur tehnya itu. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang benda-benda di sekitar kita. Ya, sub tema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran 1. Ya, itu kelas 5 ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran ini adalah bisa kalian perhatikan ke depan ini. Ya, inilah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar dan video iklan dalam media cetak dan elektronik, siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan benar. Kemudian yang berikutnya, dengan kegiatan mengamati gambar dan video iklan dalam media cetak dan elektronik, siswa dapat menyimpulkan pengertian iklan dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat mengkomunikasikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan mengamati video dan diskusi, siswa dapat menganalisis materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu ada tunggal dan campuran dengan benar. Ya. Kemudian melalui kegiatan mengamati video dan diskusi, siswa dapat menyimpulkan pengertian tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Ya, itu nanti. Kemudian melalui kegiatan mengamati video dan diskusi, siswa dapat menyimpulkan pengertian campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Ya. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah sesuai dengan tujuan ini ya. Tujuannya apa? Paparkan tadi. Nah, adapun langkah-langkah yang kalian akan lakukan adalah nanti Bapak minta untuk misalkan membentuk kelompok. Habis membentuk kelompok, Bapak harapkan nanti kalian bisa menganalisis gambar iklan baik lewat media cetak maupun media elektronik. Ya, itu nanti. Ya, kemudian Bapak minta untuk mendiskusikan LKPD. Nah, selain mendiskusikan LKPD, kemudian Bapak minta untuk
kemudian membuat kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan itu. Itulah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Baik, untuk hari ini Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok. Ya, sekarang bentukkan kelompok karena kita baru 14. Bentuk kelompok 3 kelompok, 5 orang 2 kelompok dan 1 kelompok ada 4 orang. Ya, silakan bentuk kelompok. Sudah ya? Ya bagus ya. Ya coba teman-teman. Nah sekarang coba perhatikan ke depan sekarang. Ya, Bapak punya sebuah gambar. Ya, terlihat di sana? Gambar apa ini? Nah sekarang perhatikan. Diskusikan dengan teman kalian. Informasi apa yang terdapat dalam gambar ini? Silakan lakukan analisis berdasarkan gambar ini. Informasi apa saja yang kalian temui dalam gambar? Sudah? Ya, nah sekarang siapa yang mau jawab? Ayo. Informasi apa yang bisa ditemui? Ya. Ya. Tinggal dilihat aja, dibaca apa itu isinya dan disebutkan. Ya, silakan. Mesin cuci milik AC dengan kapasitas 10 gram. Ya, di sini ada tentang mesin cuci. Mesin cuci apa? Mesin cuci listrik dengan kapasitas berapa tadi dibilang? 10 gram. Iya, bagus ya. Tepuk tangan buat temannya ya. Bagus ya. Nah, selain tadi mesin cuci dengan kapasitas 10 kg, apa lagi informasi yang bisa kalian temukan di sini? Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ayo. Bisa kalian baca di sana? Ada? Ada. Kalau programnya bagaimana? Ya? Iya, programnya dapat diatur sesuai kebutuhan. Ya. Ya, jadi. Nah, sekarang coba perhatikan lagi sekarang Bapak punya iklan lagi. Ya, Bapak punya iklan lagi yang berikutnya. Ya. Sekarang perhatikan lagi. Informasi apa yang kalian dapatkan di sini? Dari iklan yang kedua di sini. Ya, ya. Ya, silakan. Mesin cuci milik AC dengan kapasitas 10 gram. Iya, bagus ya, tepuk tangan buat temennya ya. Jadi informasi yang terdapat dalam iklan ini adalah iklan tentang mesin cuci merek Sharp dengan kapasitas 6 kg ya, ada 6 kg kapasitasnya. Nah, di dalam kedua iklan ini ada persamaannya ya. Apa persamaannya? Sama-sama mengiklankan mesin cuci ya. Nah, coba perhatikan kedua iklan di sini. Coba temukan kata-kata asing yang terdapat dalam iklan di sini. Coba cari kata asing apa yang bisa kalian temukan di sini, atau istilah apa? Ada? Ada apa? Ayo. Tadi sudah sempat dibilang juga ada ya. Ini masuk kata asing. Daya rendah. Daya, ya. Daya, ya. Kalian tahu apa itu daya? Daya itu adalah kekuatannya ya, itu nanti. Kemudian apa lagi? Kita sudah terlihat jelas. Apa lagi yang di selatan? Apa lagi? Ada istilah atau kata asing? Apa? Kurang keras?
kapasitas. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu kapasitas? Kapasitasnya 10 kilogram. Kalau mesin cuci itu. Hah? Ada yang tahu? Apa itu kapasitasnya? Ayo. Berkaitan dengan apa? Kapasitas di apa? Kalau kalian mau menampung pakaian di sana, begitulah kapasitasnya. Itu apa artinya itu? Hah? Apa? Apa? Terasa lagi? Iya, isinya, ya, atau istilahnya daya tampungnya, ya, daya tampungnya, itu ya. Jadi itu istilah yang terdapat dalam jebak iklan ini. Tadi ya tentang iklan ya, iklan daripada media cetak, ya dengan istilah daripada ada kata asing yang bernama kapasitas, ya, ada kapasitas. Oke, coba perhatikan lagi. Ini Bapak punya video rekaman dari YouTube ya, rekaman dari YouTube. Ya, silakan analisis video berikut. Informasi apa sih yang terdapat dalam video berikut? Ya, di sini termasuk juga iklan daripada videonya. Pusing deh kalau suami malam-malam. Baju kesayangan terus akan disikat. Punya mesin cuci nggak bersih, buang waktu boros lagi. Tenang, pakai solusi pintar Primadona Ideal Plus. Tinggal oleskan Magic Stick di mode membadel. Biarkan Magic Ball dan Magic Stick bekerja agar cucian bersih optimal. Lebih awet tanpa perlu disikat. Baik, tadi saya tampilkan sebuah iklan media elektronik ya. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan iklan tadi? Ya, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, ya. Ya, tadi katanya hemat air. Ya, ada yang lain? Hemat listrik. Ya, apa yang hemat listrik di sana yang ditampilkan? Ayo. Ada mesin cuci, ya bagus ya. Ada mesin cuci merek apa? Merek Polytron, ya yang katanya hemat air, hemat listrik, ya itu tentang iklan. Nah, iklan yang aku tampilkan tadi kan ada gambar tadi kan, ada video. Tadi lihat dari bentuknya itu, yang pertama iklan apa tadi yang aku tampilkan? Iklan media, iya bagus ya, iklan media cetak. Yang kedua iklan media apa? Iya, iklan media elektronik, ya bagus ya. Ya, baik. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan iklan? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Iklan? Tadi ada media cetak, ada iklan media elektronik. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan iklan itu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ya, ada yang lain? Ada? Tidak ada. Baik, jadi iklan itu adalah
suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Ya, bagus tadi jawaban temannya ya. Tepuk tangan buat temannya tadi ya. Ya, buat temannya. Ya. Baik, di sini iklan memiliki tujuan. Ya, adapun tujuan iklan itu adalah yang pertama menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen akan suatu produk. Ya, yang kedua, ya, ya, membangun kesadaran akan suatu merek. Ya, kemudian yang ketiga, membangun hubungan pelanggan dengan mendapatkan nilai pelanggan. ya, itulah tujuan daripada iklan. Ya. Nah, sekarang iklan dapat dibedakan menjadi dua. Ya, seperti yang tadi disebutkan ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, ini dilihat daripada medianya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan iklan media cetak? Tadi kan ada gambarnya kan? Ya, apa itu yang dimaksud dengan iklan media cetak? Ayo, siapa yang bisa? Ya, yang ditampilkan berupa gambar tadi. Ya, iklan media yang bagaimana? Ya, ya silakan. Iya, ya iklan yang ditampilkan di koran atau majalah. Ya, karena koran dan majalah itu kan termasuk dalam media cetak, medianya dicetak di sana. Ya, makanya disebut dengan iklan media cetak. Jadi iklan yang ditampilkan di koran atau majalah. Ya, itu. Kemudian ada yang berikutnya lagi yang namanya iklan media elektronik. Nah, sekarang siapa yang tahu tentang media elektronik? Ya, ya silakan. Iklan yang ditampilkan di televisi atau di radio. Iya, iklan yang ditampilkan di televisi atau di radio. Ya, tepuk tangan buat temannya ya. Nah, bagus ya. Ya. Selain televisi dan radio, di mana lagi? Kalian temui iklan elektronik? Di mana? Di internet. Di Internet. Iya, bagus ya, di internet. Ya, itu tentang iklan media elektronik. Ya. Nah, sekarang kalau perhatian ke depan, siapa yang pernah melihat contoh iklan seperti itu? Ya, ini namanya iklan baris. Ya, di mana bisa kalian temui iklan seperti ini? Di mana? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ayo. Ya, silakan. Iya, bagus ya di koran ya. Kalau angkat tangan tinggikan lagi tangannya ya. Ya, di koran ya bagus ya. Ini ada iklan baris namanya. Ini termasuk contoh iklan media cetak ya. Kemudian yang berikutnya coba perhatikan lagi. Nah, ada gambar iklan apa itu? Nah, ada iklan kolom ya. Inilah iklan kolom ya. Iklan kolom yang terdapat di mana? Coba temui. Di koran juga ada ya. Ya. Nah, tadi ada iklan baris, sekarang iklan kolom. Ya. Tapi iklan baris kan ada apa saja? Isinya tentang ada tulisan-tulisan saja kan? Kalau ini ada gambarnya apa tidak? Ya, kalau iklan kolom ada gambarnya. Ya, dia sama-sama dimuat di mana? Di koran ya. Nah, berikutnya ada lagi contoh daripada iklan. Nah, ini iklan apa namanya? Nah, ini termasuk iklan produk ya, termasuk iklan media cetak ya. Ya, ini mengiklankan tentang apa? Tentang pasta gigi apa? Pasta gigi Sensodyne ya, nanti. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini termasuk iklan apa? Ya, biasanya ditempel itu di jalan-jalan misalnya ini. Apa? Iklan makanan. Iklan makanan apa? Iya, burger ya nanti. Udah ada lagi nih. Nah, ini apa itu? Itu juga bisa ditempel di koran juga ada, di jalan-jalan bisa ditempel itu ya. Ya, ini yang termasuk iklan jasa ya. Ini contoh iklan media cetak. Nah, kalau itu kita lihat seperti ini. Ini namanya iklan
rute aman dan selamat ke atau dari sekolah. Ini terkait dengan rute amannya COVID ya. Ya, apakah rute yang kita lalui jalur COVID apa tidak? Ya, itu betul kita layanan masyarakat. Ya, ya. Sudah ya. Baik. Bapak punya lagi contoh iklan. Nah, ini iklan media elektronik. Bapak punya contoh iklan media elektronik. Di sini, ini yang pertama ada iklan apa ini? Ada iklan? Nah, biasanya ini dimuat di televisi ya. Di sini ada merek stasiun televisinya. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak punya iklan lagi. Ya, Bapak punya iklan lagi ini ya. Normal itu wajib pakai masker. Biar nafas lega, pola spesial dengan angin dari bumi. Eukaliptus dan kayu putihnya sebagai antiseptik dan menegangkan nafas. Pakai masker dan Ya, iklan apa tadi itu? Iklan Prascan. Ini ditayangkan di mana itu? Di televisi ya. Di televisi termasuk iklan media elektronik. Ya. Nah, tadi sudah kita menyampaikan iklan, ada media cetak dan media elektronik. Nah sekarang kita perhatikan ini, Bapak punya video lagi satu ini. Ya. Nah sekarang ada video. Coba perhatikan ini. Informasi apa terdapat dalam video ini? Ya, ya silakan. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan mesin cuci guys. Di sini saya menggunakan mesin cuci merek Sharp guys dengan tipe ES-75RW. Pertama-tama kita isi air terlebih dahulu guys. Untuk ukuran air kita perkirakan saja guys. Kita lihat dari jumlah pakaian yang kita cuci. Lalu untuk volume air itu berada di atas dari banyaknya pakaian guys. Oke, ini adalah tombol untuk menggiling ya guys. Sekarang saatnya kita menggiling air terlebih dahulu ya. Lalu kita kasih deterjen guys. Fungsinya adalah supaya air itu berebusa ya guys. Jadi jangan pernah memasukkan pakaian terlebih dahulu guys, karena itu akan memudahkan mesin kita menjadi cepat rusak. Kalian boleh memutar 3 menit, 6 menit atau lebih guys. Di sini saya mencoba untuk memutar selama 6 menit ya. Dan jika sudah selesai, sekarang saatnya kita untuk menggiling nih guys. Kita putar habis tombolnya sampai 15 menit guys. Lalu kita masukkan pakaian satu persatu ke dalam mesin guys. Jika proses penggilingan sudah selesai, sekarang kita saatnya untuk membuang air guys. Oke, kita putar saya tombolnya ke arah buang guys. Oke, air akan keluar guys. Baik, tadi itu sudah ditampilkan sebuah video ya. Video tentang apa itu? Tentang mesin cuci. Ya, tadi orang ngapain di sana dalam video itu? Tentang menjelaskan tentang apa? Cara mencuci pakaian, ya, cara mencuci pakaian. Nah, apa yang dilakukan pertama kali sebelum mencuci pakaian itu? Pertama, memasukkan air ke, ya, memasukkan air ke mesin cuci. Selain air apa yang dimasukkan? Deterjen, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Kalau masukkan air, deterjen, terus apa lagi? Masukkan pakaian? Terus ya, yang diputar
benda-benda tadi kan ada air, ada deterjen, itu tercampur ya, tercampur menjadi sebuah campuran apa? Campuran larutan di deterjen ya, nanti ya, ya. Baik, bahan-bahan yang tadi ada air, ada deterjen, itu termasuk ke dalam istilahnya yang disebut dengan materi ya, disebut dengan materi ya, disebut dengan materi. Nah, itu ada air, ada deterjen, dan larutan deterjennya itu disebut dalam materi. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan materi itu? Ada itu? Materi adalah segala sesuatu yang menutupi ruang dan mempunyai massa ya, yang menutupi ruang ya, yang mempunyai massa, berasnya itu nanti. Nah, kemudian selain tadi ada air, ada deterjen, apa yang termasuk ke dalam materi dari pengertiannya ini? Ada apa? Ada? Ya? Ada apa? Ada air lagi apa? Ada garam ya, bagus. Apa lagi? Ada kopi. Apa lagi? Ada gula. Ya. Nah, benda-benda yang kita sebutkan itu termasuk ke dalam materi. Nah, sekarang materi dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya zat tunggal dan zat campuran. Nah, ada yang tahu? Yang sudah baca tentang zat tunggal, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah ya, artinya apakah yang masuk dengan zat tunggal itu maksudnya? Zatnya bagaimana? Ya, zatnya angkat tangannya yang bisa, coba, ayo angkat tangannya. Ya, ya silakan. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Ya, bagus ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Ya, tepuk tangan buat temannya ya. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan buat temannya. Ya. Kemudian contohnya ada apa? Ada emas yang terdiri atas satu jenis. Ya, yang sejenis. Ada zat emas. Contohnya ada apa lagi? Ada air. Kemudian apa lagi yang satu jenis? Yang bisa kita temui di sekitar kita? Ada gula lagi. Garam, ya, bagus. Itu contoh zat tunggal. Kemudian ada yang namanya zat campuran. Nah, zat campuran. Zat campuran ini adalah apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Ya, silakan. Ya, zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ya, bagus ya, tepuk tangan buat temannya. Ya. Nah, contohnya ada apa? Terdiri atas beberapa zat tunggal tadi dibilang. Contohnya ada? Yang namanya campuran ada? Apa? Ya, campuran teh. Ya, campuran teh ada apa? Ya, campuran kopi. Ya, kopi apa itu? Kopi bubuk ya, bukan kopi yang ya kayak kopi luwak itu kan tercampur dia tidak ada ini. Ya. Ya, apa lagi? Apa lagi? Yang termasuk campuran? Ada campuran kopi, campuran teh, itu lagi apa lagi? Ada? Yang pernah kalian campur? Ayo. Apa? Campuran tepung. Ya, campur tepung dengan apa? Tepung dengan air, ya. Ya, bagus ya. Nah, terkait dengan campuran, zat campuran ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan campuran homogen dan campuran heterogen.
Nah, sebelum Bapak sebutkan pengertiannya, ada yang sudah tahu apa sih yang disebut dengan campuran homogen? Ada yang tahu? Ya? Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusutannya tercampur sempurna. Zat yang? Penyusutannya tercampur sempurna. Ya, zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Nah, ya tepuk tangan buat temennya. Ya. Campuran homogen. Sedangkan kalau campuran heterogen, siapa yang bisa? Ya, nih. Campuran kopi dan air tidak larut sehingga menyebabkan limbah. Pengertiannya apa maksudnya? Ayo siapa yang bisa pengertiannya artinya? Ya, silakan. Merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Ya, jadi di sini adalah campuran heterogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Ya, jadi di sini terdapat sebuah anggapan ya, karena tidak tercampur sempurna nanti dia ada yang mengendap di bawahnya itu. Ya, contohnya ada apa tadi yang heterogen? Ada kopi tubruk ya, kopi tubruk gitu ya. Yang itu. Terus apa lagi yang tercampur sempurna? Air dengan tepung. Ada endapannya nanti? Apanya yang mengendap? Tepungnya kalau dibiarkan nanti dia mengendap ya. Ya, itu kan contoh campuran heterogen. Kalau contoh campuran homogen itu apa? Yang campur sempurna yang di sini. Air dengan garam. Iya bagus ya, air dengan garam. Kemudian apa lagi? Air dengan ya bagus ya. Itu tentang campuran homogen dan heterogen. Ya, nanti bisa kalian cari lagi sama contoh yang lainnya. Yang ada cerita-cerita itu banyak ada contohnya ya. Ya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang zat campuran, coba perhatikan video berikut. Ya. Terdapat dua zat tunggal yaitu air dan gula pasir. Lalu kita masukkan beberapa sendok gula pasir ke dalam air. Setelah itu kita akan aduk-aduk ya. Setelah beberapa saat diaduk, sekarang kita lihat bahwa gula pasir tersebut sudah tidak terlihat lagi. Artinya air dan gula pasir sudah tidak dapat dipisahkan. Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna seperti ini disebut campuran homogen. Perhatikan video selanjutnya. Di sini ada segelas air dan kunyit bubuk. Kita akan mencampur kunyit bubuk ini ke dalam segelas air ini ya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kita lihat apakah kunyit bubuk ini akan larut secara sempurna. Setelah beberapa saat diaduk-aduk, nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik ternyata masih ada kunyit bubuknya yang terlihat ya di dalam air ini. Di bagian atas, di permukaan juga terlihat masih ada kunyit bubuknya ya. Campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna seperti ini disebut campuran heterogen. Lalu bagaimana dengan campuran air dan garam? Menurutmu itu termasuk materi zat apa ya? Coba pikirkan. Ya. Oh itu zat apa yang termasuk ya? Yang tanyakan tadi? Air dengan apa? Air dengan garam termasuk zat apa? Iya, bagus ya, termasuk zat campuran homogen. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita tepuk PPK sekarang ya? Bapak semuanya berdiri dulu ya. Ya, tepuk PPK dulu ya. Terdapat dua zat tunggal yaitu air. Tepuk PPK dulu ya, silakan. Baik, kita tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Ya, lagi sekali. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas,
Iya, ya, silakan duduk ya. Ya, baik di sini Bapak punya gambar lagi, coba perhatikan lagi ke depan. Ya, coba perhatikan ke depan lagi, Bapak punya gambar. Ya, nah tadi kan kita sudah membahas tentang campuran homogen dan heterogen, ya. Nah sekarang di sini ada 4 buah gambar. Gambar yang nomor berapa yang termasuk satunggal? 2 dan 3. Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya ini. 2 dan 3. Gambar 2 dan 3, benar? Iya benar ya, gambar 2 dan 3 termasuk satunggal. Kalau campurannya? 1 dan 4. Ya, look 3. 1 dan 4. Bagaimana? Betul? Betul juga ya. Yang disebut dengan campuran ada nomor 1 dan 4. Ya, itu dia. Kemudian campuran kan ada 2 jenis kan? Ya. Nah sekarang gambar yang mana disebut dengan campuran homogen? 2 dan 3. Gambar 2 dan 3, betul. Campuran homogen. Ya, campuran homogen ya. 2 dan 4. Gambar 2 dan 4. Homogen. Ayo kita yang lain. Homogen berarti campurannya bagaimana? Ya, sampai tercampur sempurna. Tidak ada endapan. Ya, yang mana? Ya, termasuk yang homogen? 4. Coba angkat tangannya. Siapa yang mau? Ya. 4. Iya, gambar nomor 4. Ya, tepuk tangan buat temannya ya, bagus ya. Ya. Kalau yang campuran, ya termasuk campuran sat heterogen yang mana? Ya ini ya. Nomor 1. betul? Siapa yang sama jawabannya? Siapa yang sama jawabannya nomor 1? Dikatakan campuran heterogen. Iya, jadi benar ya. Ya tepuk tangan buat temannya ya. Ya benar. Ya. Ya itu tadi tentang campuran homogen dan heterogen. Nah, untuk kegiatan kali ini Bapak ajak kalian untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi mengerjakan LKPD ya. Nah sekarang diskusikan lembar kerja tersebut dengan teman kalian. Ya, temukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut. Ya. Bagaimana?
Baik, sudah ya. Baik, sekarang kita perhatikan dulu. Nah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok ya, Bapak minta untuk membacakan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Ya, depan kelas ini. Nah, sedangkan kelompok yang lain menanggapi bagaimana sih penampilan rumahnya tentang pembawaan yang dibawakan temannya tentang materinya. Ya, silakan siapa yang mau duluan? Ya, kelompok mana dulu yang mau duluan? Kelompok 1, 2, atau 3? Ya, silakan dari kelompok 2. Ya. Silakan perhatikan ya apa yang ditampilkan dari temannya. Ya, silakan. Paskan. Informasi apa yang disampaikan dalam tugas tersebut. Informasi tentang mesin cuci dengan kapasitas 10 kg, informasi tentang mesin cuci 2 tabung, informasi tentang mesin cuci politrop. Ya, itu yang ditampilkan oleh temannya. Bagaimana? Kelompok yang lain, kelompok 1? Bagaimana? Benar atau bagaimana? Tambahan? Ada tambahan? Bagaimana? Bagaimana? Benar. Kakak dengar? Benar. Ya, masih benar. Kalau kelompok 3, bagaimana? Apa yang dibawakan oleh temannya tadi? Sudah? Sudah ya. Ya. Baik, ada lagi yang disampaikan? Sudah. Baik, kalau nggak ada silakan duduk ya. Tepuk tangan buat temannya ya. Baik, kelompok mana yang sudah? Lagi. Siapa yang mau ke depan lagi? Kelompok mana? Kelompok 3, ya boleh kelompok 3, silakan ke depan. Ya. Dikeraskan ya, biar suaranya kedengaran. Sebutkan jenis iklan yang disampaikan di atas. 1. Iklan yang berupa gambar termasuk iklan media cetak. 2. Iklan yang berupa video termasuk iklan media elektronik. Ya, itu saja. Lanjut. Dibacakan semuanya. Untuk bawah lagi semuanya. Jelaskan perbedaan jenis iklan tersebut. Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di media cetak seperti koran, majalah, tabloid, sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang dimuat di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Jelaskan apa yang dimaksud dengan iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Itu aja. Kesimpulan itu sampai terakhir. Semuanya. Ya. Ya. Temukan kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut dan jelaskan artinya. Kapasitas artinya ruang yang tersedia atau daya tampung. Enggak diwakili soalnya. Bahannya. Bahan yang termasuk terjual adalah air dan deterjen. Bahan yang termasuk campuran adalah bahan air dan deterjen. Simpulkan apakah yang dimaksud zat keluar. Zat keluar adalah zat yang terdiri atas materi jenis contohnya air. Simpulkan
Sudah. Ya, kalau gitu tepuk tangan buat temannya ya. Sekarang dari kelompok 3, kelompok 1 dulu ya, silakan. Bacakan hasil pekerjaannya. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan hasil pekerjaan saya dan teman-teman saya. 1. Perhatikan dan analisislah gambar iklan berikut. Informasi apa yang disampaikan dalam iklan tersebut? 1. Informasi tentang mesin cuci WC dengan kapasitas 10 kg. 2. Informasi tentang mesin cuci 2 tabung besar. 3. Informasi tentang pen biji politron. Nomor 2. Sebutkan jenis iklan yang disampaikan di atas. 1. Iklan yang berupa gambar termasuk iklan media cetak. 2. Iklan yang berupa video termasuk iklan media elektronik. 3. Jelaskan perbedaan jenis iklan tersebut. Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di media cetak seperti koran, majalah, tabloid. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang dimuat di media elektronik seperti televisi, radio, dan di internet. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Saya sudah menceritakan hasil pekerjaan saya dan teman sekelompok saya. Ya, bagaimana? Tadi penampilan dari temannya? Apa yang disampaikan? Apakah ada yang kurang? Atau sudah pas? Sudah ya. Ya kalau sudah, tepuk tangan buat temannya ya. Ya. Baik, tadi kita sudah membahas ya. Tadi tentang informasi yang disampaikan lewat iklan ya. Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik ya. Nah, untuk jenisnya iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kalau perbedaannya, perbedaan apa tadi? Ya, tentang jenis iklan ada ditayangkan lewat media cetak dan ada ditayangkan lewat media elektronik. Ya, itu nanti. Ya. Nah, tadi sudah apa yang masuk dengan iklan? Iklan itu adalah apa? Suatu cara yang digunakan untuk ya, menawarkan produk barang dan jasa. Ya, pasar campuran juga sudah. Ya, baik itu tadi. Nah, tadi kegiatan tadi yang kalian sampaikan, yang kalian sampaikan ke depan. Nah, kita dapat menyimpulkan bagaimana tadi bahwa iklan adalah suatu cara yang digunakan ya untuk menawarkan barang dan jasa. Selain kita mempelajari iklan, juga kita mempelajari jenis-jenis iklan. Ada berapa jenis iklan? Ada 2 ya. Iklan apa itu? Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, bagus ya. Nah, selain kita mempelajari iklan, tadi kita sudah mempelajari tentang apa lagi? Sat tunggal. Sat tunggal adalah apa? Sat tunggal adalah sat yang bagaimana? Sat yang bagaimana? Sat yang ya terdiri atas unsur sejenis. Ya, itu nanti. Kemudian ada sat campuran. Sat yang ya bagus ya. Jadi itu kita dapat simpulkan. Ya, baik dari kegiatan tadi, ya dari diskusi, dari menyimpulkan materi, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, pada kegiatan hari ini yang sudah kalian lakukan, kalian sudah belajar tentang apa saja tadi? Tentang iklan. Lagi apa lagi yang kalian pelajari tadi? Tentang apa? Tentang apa? Ya, bagus, sat tunggal. Sat tunggal saja? Sat campuran. Ya, itu yang kita pelajari tadi ya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi, Bapak adakan evaluasi ya. Bapak kasih soal untuk menguji kemampuan kalian. Ya,
Ya. Silakan dikerjakan ya. Ya. Silakan dikerjakan ya. Baik, ini soalnya nanti lembarannya Bapak kasih lagi ya. Ini soal. Ya. Baik, silakan kerjakan latihan soal itu ya. Ya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, hasil pekerjaannya bisa dikumpul ya. Ya, satu-satu ke depan ya, mengumpulkan hasil pekerjaannya. Dalam kelompok itu dikumpulkan, kalau kelompoknya ya mengumpulkan ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah kalian sudah mengerjakan soal ya, soalnya dengan baik. Ya, nanti Bapak Presa, nanti jika ada yang remedi di bawah KKM akan melakukan remedi. Jika ada yang di atas KKM hasilnya nanti akan melakukan pengayaan. Ya. Baik. Untuk kegiatan pertemuan selanjutnya Bapak informasikan kita akan membahas tentang materi subtema 9 tema 1 pembelajaran 2. Ya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sekarang sebelum kita akhiri, bagaimana kalau Bapak ajak kalian untuk bernyanyi? Ya, coba semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Apa aja kalian bernyanyi? Ya, lagu daerah ya. Ya, kalian kenal dengan lagu daerah ini? Ya, pasti kenal ya. Ya, ini judulnya apa judulnya? Ya, baik. Bagaimana kita nyanyikan? Kalau kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Bapak kasih aba-aba. 1, 2, 3, mulai.
kita sudah menyanyikan lagu daerah. Ya, ya. Baik, untuk kegiatan hari ini Bapak akhiri ya. Nah, sebelum mengakhiri kita akan melakukan doa ya, supaya kegiatan yang kita lakukan tadi bermanfaat. Ya, baik, sekarang Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, kita akhiri kegiatan dengan Parama Santi ya. Ya.